وأصحابه الأكرمين وارض عنهم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Sering kita dengar di masjid-masjid, musola-musola, tiap subuh pengumuman orang meninggal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia si Fulan bin Fulan, umur sekian tahun, dan akan dikebumikan di TPU ini. Sadarkah kita bahwa suatu saat nanti nama kita yang akan disebut orang? Mau tidak mau, suka tidak suka, terpaksa ataupun tidak terpaksa, kita akan meninggalkan dunia ini. Kadang-kadang kita juga lewat di jalan-jalan, ada papan nama pengumuman orang meninggal di depan lorong. Iya, kalau sekarang orang itu yang meninggal, maka suatu saat nanti nama kita yang akan terpampang di papan pengumuman tersebut. Karena setiap orang pasti akan mati. Tidak ada orang yang hidup selamanya. Walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap orang pasti akan menemui ajalnya. Apabila ajal telah sampai, maka tidak bisa dimundurkan dan tidak bisa dimajukan barang sedikit pun. Ada orang yang sedang makan, kalau ajalnya sudah sampai, maka ia mati pada saat makan itu. Apa ada misalnya, ya Allah nanti dululah mati, ini sedang makan ini, setelah makan kayak dicabut? Tidak. Kalau ajal sudah sampai, sedang makan, mati. Sedang olahraga, mati. Sedang berzina di kamar hotel, mati. Sedang minum minuman keras, mati. Kalau ajal sudah datang, tidak memandang tempat dan tidak memandang waktu. Dalam kandungan, mati. Bayi, mati. Anak-anak, mati. Dewasa, mati. Apalagi yang tua, mohon maaf, lebih dekat lagi dengan kematian. Uban sudah mulai bertabur di kepala, telinga sudah mulai berkurang pendengarannya, gigi sudah mulai copot,
mata sudah mulai rabun, maka itu pertanda maut semakin dekat. Lalu kalau maut datangnya tiba-tiba, apa yang perlu kita persiapkan? Inilah yang akan saya sampaikan pada khutbah yang singkat kali ini. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang saya hormati. Kadang kita berpikir, kalau bakal mati untuk apa sih bekerja? Kalau bakal mati untuk apa cari uang? Memang mati itu menunggu giliran. Tapi sambil menunggu giliran, kita perlu hidup. Itulah makanya perlu cari uang. I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada, wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Bekerjalah untuk duniamu seolah-olah engkau akan hidup selamanya, tetapi beramalah buat akhiratmu seolah-olah engkau akan mati besok. Jadi seimbang. Kalau ada orang bekerja dari pagi sampai malam, tidak sholat, tidak puasa, tidak sedekah, itu tidak seimbang namanya. Ada juga orang yang tiap hari sholat saja, ibadah saja, di masjid saja, tidak bekerja, tidak memberikan nafkah kepada keluarga. Itu namanya tidak seimbang. Harus seimbang antara dunia dan akhirat. Karena apa? Karena hidup adalah menunggu mati. Menunggu kaya, belum tentu kaya. Menunggu naik jabatan, belum tentu naik jabatan. Menunggu terkenal, banyak orang yang belum terkenal mati. Tapi menunggu mati pasti. Tapi banyak di antara kita yang tidak mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian tersebut. Saya sering memberikan contoh. Kalau gubernur mau datang ke Masjid Ar-Ridho ini, pasti kita membuat persiapan. Bagaimana acaranya, bagaimana nanti konsumsinya, protokolnya siapa. Gubernur yang akan datang. Padahal gubernur belum tentu datang. Bisa diwakilkan asistennya, bisa diwakilkan wakil gubernur. Tapi kita membuat persiapan. Bagaimana dengan mati yang pasti datangnya dan tidak mungkin diwakilkan, tetapi kita tidak membuat persiapan. Apalagi datangnya tiba-tiba, tidak mengenal waktu. Kalau dikasih tahu dulu enak. Kamu sebulan lagi mati, enak. Sebulan itu kita tobat. Kadang-kadang kita ini dalam hidup bebas, semau kita. Kenapa? Karena tidak ingat mati. Isma syi'ta, hiduplah sesukamu. Mau menyakiti orang, silahkan. Mau menzolimi orang, silahkan. Mau mengambil hak orang, boleh. Fa innaka mayyitun, tapi ingat engkau akan mati. Kadang-kadang kita berpikir, kalau ada orang diberitahu oleh dokter, mohon maaf Bapak, umur Bapak tinggal 3 hari. Oh, itu pasti kita panik. 3 hari lagi ini mati. Coba kita tawari uang, pasti dia tidak nafsu. Tawari wanita cantik, tidak minat. Kasih rumah mewah, tidak bersedia. Kenapa? Karena sudah divonis 3 hari mau mati. Kenapa kita ini kemudian rakus dunia? Karena kita tidak sadar kita bakal mati. Di dunia boleh kita semena-mena berbuat zolim. Begitu masuk alam kubur, disitulah penyiksaan dimulai. Maka salah kalau ada orang ngomong, Bapak-bapak, kita antarkan jenazah ke peristirahatan yang terakhir. Oh, ini salah kaprah. Siapa bilang alam kubur peristirahatan terakhir? Itu tempat penyiksaan, bukan peristirahatan terakhir.
Kalau peristirahatan terakhir itu tenang, damai. Itu istirahat. Di alam kubur mana ada istirahat? Penyiksaan akan dimulai bagi orang-orang yang selalu berbuat kejahatan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu apa yang perlu kita persiapkan di dalam menghadapi kematian yang mendadak itu? Pertama, persiapkan amal ibadah sebanyak-banyaknya dan sesempurna mungkin. Salat, zakat, puasa, haji bila mampu kita kerjakan dengan syarat dan rukunnya. Apalagi syarat ibadah yang bagus itu, fa inna khairul amali adwamuhu wa in qala. Sebaik-baik amalan adalah yang dikerjakan terus-menerus secara istiqomah meskipun sedikit. Salat duha 2 rakaat rajin tiap hari masih lebih bagus daripada langsung sholat 8 rakaat setahun tidak pernah sholat. Sedekah ke masjid 5.000 setiap hari rutin masih lebih baik ketimbang sedekah 1 juta terus setahun tidak pernah sedekah. Membaca Al-Quran cuman 1 ayat saja tiap hari tapi rutin lebih baik ketimbang langsung membaca 1 juz tapi setahun tidak pernah membaca Al-Quran. Allah tidak melihat banyaknya, tetapi Allah melihat kekonsistenan kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu apalagi amalan yang baik yang disunahkan itu? Tidak ada unsur pamer. Maka di akhirat nanti ada orang mengadu kepada Allah, menghadap Allah. Ya Allah, ini pahala puasaku. Ya Allah, ini pahala solatku. Ya Allah, ini pahala hajiku. Tetapi Allah berkata, bohong. Solatmu bukan karena aku, tetapi karena ingin dipuji orang. Karena tidak enak dengan mertua, tidak enak dengan teman, maka engkau solat. Hajimu bohong. Kau bukan ingin mendapatkan haji yang mabrur, tetapi ingin dipanggil orang Pak Haji. Kalau dipanggil Pak Haji senang bukan main. Kalau di undangan tidak ada tulisan hajinya, tidak datang. Kenapa? Oh, haji ini mahal. Harus ada dong tulisan hajinya di depan nama. Kalau enggak datang. Maka hajinya tidak diterima oleh Allah, alias haji mardud. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu yang kedua apalagi? Mempersiapkan pahala-pahala yang terus mengalir meskipun kita telah berada di alam barzah. Idza matal insanun qata'a anhu amaluhu illa min salasatin. Apabila orang meninggal terputuslah amalnya kecuali 3 hal. Ila min sodakotin jariyah, sodako jariyah. Jikalau kita pernah menyumbang semen ke masjid ini, pernah menyumbang pasir, pernah menyumbang atap, batu bata, itulah yang akan terus mengalir meskipun kita telah tiada. Apalagi au ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Jikalau kita pernah mengajar orang ngaji, maka setiap orang yang mengaji kita akan mendapatkan pahalanya. Apalagi awaladin solehin yad'ulah, anak yang soleh. Ini penting, karena yang ditunggu oleh orang tua kita yang meninggal itu adalah doa dari anak-anak yang soleh. Makanya percuma anak kita sarjana, anak kita magister, doktor sekalipun, kalau tidak bisa mendoakan orang tua, kalau tidak bisa mengaji. Makanya bagus di masjid-masjid itu diadakan ngaji Iqra bagi bapak-bapak. Ini bagus, terutama bapak-bapak yang belum bisa membaca. Tidak perlu malu. Kenapa harus malu? Biarpun sudah bapak-bapak belajar Iqra tidak di masalah. Daripada kita mati membawa dosa tidak bisa membaca Al-Quran.
Lalu yang ketiga, persiapan kita apalagi? Selalu berusaha untuk mati secara husnul khotimah. Makanya ada doanya, Allahumma khtim lana bi husnil khotimah wa la takhtim alaina bi su'il khotimah. Ya Allah, matikanlah aku secara husnul khotimah dan jangan matikan aku secara su'ul khotimah. Mati secara husnul khotimah, mati di baik akhirnya. Sedang sholat mati, itu husnul khotimah. Sedang ngaji mati, sedang sedekah mati, itu mati yang husnul khotimah. Ada orang yang lagi minum minuman keras mati, sedang membegal mati, itu orang-orang yang mati secara su'ul khotimah. Maka supaya kita mati secara husnul khotimah, selalulah kita berbuat yang baik, karena maut datangnya tidak memandang waktu. Man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang mati dan dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka ia masuk surga. Ini adalah salah satu contoh orang yang mati secara husnul khotimah. Mudah-mudahan saudara-saudara sekalian, kita selalu ingat kematian, karena mati tidak pernah melupakan kita. Kita sering melupakan kematian, seolah-olah kita ini hidup selamanya, padahal kematian tidak pernah melupakan kita. Ia selalu mengincar dimanapun kita berada. Mudah-mudahan kita dapat mati secara husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.